Hello Sobat Tukis, sekarang kita sudah bersama dengan Hummer H3 tahun 2010. Iya, menurut kita ini adalah sebuah SUV yang namanya udah ikonik banget dari dulu, punya heritage dan punya desain yang sangat-sangat khas banget gitu ya, Amerika sekali. Dan karena dia Hummer yang paling kecil, kalau kalian pakai ini buat harian, buat kalian beraktivitas, itu tidak sesulit kalian pakai H1 maupun H2. Dan mobil ini cocok banget buat kalian jadikan barang collectible. Penasaran? Yes, karena mobil ini kondisinya masih luar biasa. Dari dulu kita pengen coba cari yang mulus, akhirnya ketemu di Elite Motor kilometer baru 24.000. Dan ini asli setir kanan, karena mobil ini JDM spec. Iya, lucu banget kan? So, kayak apa sih rasa berkendara dan detail luar dan dalam dari si Hummer terkecil yang brandnya udah punah ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, untuk Jangki, sebelum kita kupas luar dan dalam si Hummer H3 ini, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Jadi kayak apa sih rasa nyetir SUV khas Amerika yang bongsor ini? Yuk kita test drive dulu, let's go. Nah, untuk Jangki, Hummer H3 tahun 2010. Iya, dari dulu tuh kita udah penasaran banget pengen nyobain mobil ini kayak apa rasanya gitu ya. Karena sebagaimana yang kalian tahu, Hummer sendiri sebagai sebuah brand merupakan brand yang sangat ikonik di dunia otomotif secara global. Yang sayangnya sekarang memang Hummer sudah almarhum ya, sudah discontinue. Karena kan sekarang penerusnya adalah Hummer EV. Dan itu udah bukan brand Hummer lagi, itu di bawah GMC. Makanya nama mobilnya kan GMC Hummer EV. Dan dia sudah elektrik, yang artinya esensi Hummer yang lama, yang terkenal sebagai mobil yang boros dan manly, itu udah agak sedikit pudar gitu. Jadi ini adalah Hummer H3 terakhir sebelum dia discontinue, karena mobil ini terakhir itu memang tahun 2010. So, kayak apa sih rasa berkendara dari baby Hummer alias Hummer terkecil yang menurut kita justru menjadi Hummer yang paling enak buat dibawa harian, paling livable. Karena kan H2, H1, apalagi Humvee gitu ya, itu kalau dibawa harian itu sangat-sangat menyulitkan karena kegedean gitu ya. Ini aja H3 masih terasa besar walaupun sebagai Hummer yang terkecil, karena basicnya tetaplah Chevrolet Colorado yang tetap besar gitu ya. Colorado yang di US ya, bukan Colorado negara berkembang yang kayak ada di sini. So, kita bahas driving impression dari si Hummer H3 ini mulai dari 3 hal positif dulu. Yang pertama-tama yang kita suka adalah bantingannya. Iya, karena bantingan dari mobil ini itu terasa seperti bantingan mobil Amerika lama. Iya, yang ngapal, ngayun. Oke, dia tidak dinamis sama sekali. Dia wallowing dan memang agak kemana-mana gitu ya. Tapi ada charmnya tersendiri dan membuat kalau pas lewatin jalan yang kayak gini nih, tuh, speed breaker atau polis tidur, itu ngapal enak banget. Bantingannya empuk gitu ya. Setup suspensinya juga masih old school banget, karena di depan coil spring tapi di belakang dia masih pakai per daun. Jadi klasik. Ya, kalau kalian pernah naik Panther, ini kayak Panther versi mewahnya, bantingannya kayak gitu. Jadi empuk, dan bahkan ini udah pakai ring 22 inci. Udah gede peleknya, tapi bantingannya masih senyaman ini gitu. Apalagi kalau pelek standarnya yang ring 16, pasti akan jadi lebih empuk dan lebih ngapal lagi gitu. Jadi bantingannya menurut gua
cocok untuk jalanan Indonesia yang penuh dengan jalan keriting berlubang dan speed breaker gak penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal driving position. Kalian duduk di mobil ini, walaupun ini Hummer terkecil, tapi secara body dia tidak kecil sama sekali. Dia tetap lebih lebar dan lebih tinggi dibanding Toyota Fortuner. Jadi tetap besar dan tetap sangar gitu. Kalian duduk tinggi, ujung hoodnya kelihatan. Kemudian untuk urusan spion juga kotak gede gitu ya. Kalian berasa sangat perkasa dan jumawa. Setirnya besar, kalian pegang secara macho. Ini pun gear lever pegang macho, serba gede gitu. Laki banget, enak, tinggi, dan terasa sangat-sangat commanding sekali. Kemudian yang ketiga adalah soal simplicity-nya. Iya, mobil ini gak seperti mobil modern yang kebanyakan gimmick, yang banyak tombol, banyak apa, bikin bingung. Ini simple banget, gak perlu kalian utak-atik apa-apa. Kalian tinggal masuk, nyalain, yang pasti pakai kunci tentunya. Kalian pindahin gigi dengan gear lever yang sangat maco ini. Handbrake-nya pun di sini kayak Panther yang ditarik srek gitu ya. Tapi handbrake ini justru membuktikan bahwa mobil ini adalah unit langka. Kenapa? Karena Hummer H3 itu kan yang setir kanan itu ada dua versi. Yang satu yang beneran setir kanan dari pabriknya, dan yang satu lagi yang hasil konversi. Itu park brake-nya jadi foot brake. Itu kalau yang conversion. Kalau yang asli setir kanan dari sananya, itu dia parking brake-nya itu jadi model tarik. Ya mirip kayak yang aslinya ya. Dan ini memang unit untuk JDM. JDM market Hummer H3. Tidak butuh pembiasaan untuk terbiasa dengan Hummer H3 ini. Semuanya terasa simple aja, old school, no gimmick, nothing, tinggal kalian pakai. Jadi semua orang pun akan dengan mudah bisa terbiasa. Anak muda, orang tua. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Hummer H3 ini. Yang pertama-tama adalah soal performa. Iya, nah, memang mesin mobil ini itu nggak bisa dibilang kecil. Dia sudah pakai Vortex 3700 cc straight 5, iya. Jadi 5 silinder segaris ya. Itu sebenarnya unik juga, dan sebenarnya itu bisa menjadi drawbacks juga. Kenapa? Walaupun dia halus banget sih sebenarnya mesinnya, tapi yang namanya mesin silinder ganjil itu pasti akan terasa sedikit bergetar. Nah, inline 5-nya ini kalau kalian gas, dia tuh agak buzzing, agak kayak gitu. Dan itu getarannya terasa. Walaupun getarannya itu getaran halus ya, bukan getaran kasar kayak diesel yang bukan kayak gitu. Dia halus, tapi dia tetap terasa buzzing. Kayak getaran handphone Nokia kalau kalian nyalain vibrate kayak gitu, kayak kayak gitu rasanya. Tenaganya 242 horsepower yang gak gede sebenarnya untuk ukuran mesin 3700 cc gitu. Dan 0 sampai 100 bisa dicapai dalam waktu 10,3 detik untuk yang versi otomatis seperti ini. Tidak kencang. Ya walaupun dipakai harian sebenarnya masih oke-oke aja sih 10 detik gitu ya, nggak masalah. Yang versi manual dia bisa 9,7 detik. Tapi kan yang pasti orang beli Hummer beli manual males, karena orang beli otomatis. Performanya tidak sekencang cc mesinnya gitu. Terus yang kedua dari hal negatifnya yaitu maneuverability-nya. Mobil ini dia kan gede ya, kayak yang gue bilang. Walaupun dia Hummer terkecil tapi dia gede gitu. Dan dia tuh semuanya masih serba mekanikal. Iya, period correct lah ya untuk mobil seperti ini. Basicnya truk gitu kan, Colorado. Ini ya tentunya mobil ini sama sekali tidak gesit gitu. Kalau kalian bawa untuk manuver, bawa begini-begini, mobilnya akan miring-miring, wallowing gitu ya. Dan setirnya pun karena dia masih hydraulic power steering, dia setirnya berat. Kemudian secara visibilitas pun mobil ini tidak bisa dibilang baik karena pilarnya gede-gede, dan karena dia atapnya kan dibikin kayak ala-ala chop top look gitu ya. Jadi kacanya tuh kecil, kacanya tuh cuma segini nih. Alhasil kalian bawa mobil yang sangat besar, tapi visibilitas keluarnya tuh nggak terlalu gimana-gimana. Makanya kan sampai ditambahin ada blind spot cam di bagian atas ini. Tuh, apalagi kalau kalian di parkiran, mobil ini lebar gitu. Jadi kalau kalian mau parkir tuh kayak ada susah gitu ya. Kemudian hal yang ketiga dan yang terakhir pastinya adalah konsumsi BBM-nya. Ya, kalian punya mesin 3700 cc pastinya tidak akan hemat gitu ya. Itu kan pasti udah berbanding lurus gitu. Nah, konsumsi BBM untuk si Hummer H3 ini kita sih bisa averaging dalam kota itu 1:7. Yang menurut gua
Iya, expected lah. Itu nggak yang boros lebay banget, tapi tentunya nggak bisa dibilang irit juga. Jadi ya well, orang tuh mikir kalau beli mesin segini kalian akan dapat performa yang oke gitu kan, dengan konsumsi BBM yang boros tapi kalian dapat performa yang oke. Tapi kan di mobil ini performanya cupu gitu ya. Jadi tertarik nih, meraung doang. Tapi secara overall menurut gua, setelah mencoba mobil ini, gue jadi ngerti kenapa Hummer terasa begitu ikonik gitu ya. Walaupun ini, well, it's not real Hummer, karena kan ini bukan H2 ataupun H1. Tapi kita tetap terasa esensi dari mobil ini yang terasa begitu charming gitu. Dia besar, dia commanding, dia sangat in your facely revolting gitu ya. Vibe pejabatnya ada, vibe orang kayanya ada, vibe rapper yo ada gitu ya. Pokoknya psychoji banget ya nih mobil gitu. Kalau gue punya duit 1M misalnya, nganggur gitu ya, gue sih pengen punya satu mobil ini. Dan ya kalian tinggal pilih aja, kalian pengen masukin ring 24 inci terus di slam yang ala-ala rapper gitu, atau kalian masukin ring 18 inci dikecilin justru, tapi kalian taruh ban MT bikin alto, top banget, luar biasa. Heritage ditambah dengan bantingan yang nyaman, ditambah dengan image yang sangat jumawa, membuat Hummer ini akan terus menjadi kolektor item sampai kapanpun. Eksterior tampil bongsor, gagah, dan bling-bling dengan desain terinspirasi mobil militer Amerika. Namun walaupun ia sangar, ia tetap terasa mewah dan tidak arogan. Nah, untuk Jackis, Hummer H3 tahun 2010. Iya, sesuai yang tadi kita bilang pas driving impression, mobil ini sebenarnya punya charmnya tersendiri. Walaupun bisa dibilang secara performa dia bolot, secara bantingan dia empuk. Per daun lah, jadi kayak bantingan ala Panther yang dimewahkan gitu ya. Dan secara bentuk, secara driving position, bikin kalian merasa gagah dan maco banget di jalan. Tapi sekarang kita lanjut untuk bahas bagian eksteriornya. Dan ini pun banyak hal yang menarik ya, karena mobil ini kan julukannya itu Baby Hummer alias Hummer yang paling kecil. Tapi bukan berarti dia kecil, karena dia tetap gede-gede aja. Dia lebih lebar dan lebih tinggi dibanding Toyota Fortuner. Jadi benar-benar besar lah, nggak masalah. Dan ini sendiri, sedikit overview mengenai H3. Mobil ini tuh keluar dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Tujuannya adalah karena dulu di sana brand Hummer itu sangat ikonik, sangat keren di mata orang gitu ya. Kayak wih, mobil ex-military gitu kan, yang benar-benar maco dan gagah. Tapi nggak semuanya bisa kebeli H2 dan nggak semuanya mau tiap hari bawa mobil perang gitu kan, atau mobil yang besar gitu. Makanya akhirnya GM membuat versi baby-nya yang seperti ini, yang basicnya Chevrolet Colorado. Jadi ya well, nggak gede-gede amat untuk standar Amerika, tetap gede untuk standar kita. Dan kayak gue bilang, ini unit tahun 2010, yang artinya ini unit terakhir sebelum dia discontinue, karena dia dari 2005 sampai 2010. Dan desain eksteriornya, dia baru ada satu generasi kayak gini aja, jadi belum ada perubahan. Jadi ya udah kayak gini, desainnya agak old school tapi tetap sangat charming sekali. Oke, kita bahas eksterior dari belakang. Dari atas, dia tidak ada spoiler dan tidak butuh yang begitu-gituan, karena kan desainnya boxy, maco, dan sangat cowok banget. Kacanya udah ada defogger, ada truk brake stop lamp di bagian sini, dan wiper masih model yang frame seperti ini ya, sangat old school sekali. Nah, salah satu hal yang bikin dia maco dari belakang tentunya adalah ban serep atau spare tire yang di-mount langsung di bagian bagasinya dengan cover plastik seperti ini, scratchy kayak model cladding gitu ya, dengan emboss Hummer yang gede banget di tengah supaya orang tahu kalian nyetir mobil yang cukup legendaris di dunia. Logo H3-nya itu ada di bagian sebelah sini, H3 kayak gini dengan font yang udah ikonik, H1, H2, H3 fontnya sama seperti ini juga. Dan untuk plat nomor, dia di mount offside ke sebelah kiri kayak gini ya. Karena kan dia di bagian kanan itu ada kayak tow hook yang gede banget buat kalian tarik-tarik sesuatu. Karena kan by the way mobil ini 4-wheel drive ya, jadi kalau kalian pengen light off-road, ya memang kemampuan off-roadnya bukan yang terbaik, tapi masih bisa lah gitu ya. Dan di bawah sini pun ada hal menarik, ntar gue bahas kenapanya. Bumpernya cukup simple dan sangat purposeful banget. Dan kalau kita bicara soal taillights, ini juga masih sangat sederhana sekali. Dia masih full bohlam dengan model susun kayak gini. Stop lampnya mirip kayak
Grand Vitara. Kayak cuman begini doang. Dan ini pun di atas lampu senja lampu rem, di bagian tengah lampu sen, di bagian bawah lampu mundur dengan mata kucing. Model kotak di bempernya yang terkesan seperti mata kucing yang kalian beli di toko-toko aksesoris. Tapi ya well, tetap maco lah. Dari bagian sampingnya kelihatan banget kalau mobil ini tuh desainnya tuh sangat-sangat terlihat inspired by military vehicle gitu ya. Karena dia tuh kayak yang boxy dan dia sangat-sangat terlihat maco. Tapi pertama-tama yang cukup unik, dia punya roof rail di atas, pasti kan karena dia SUV, tapi roof railnya tuh belok dari bagian sambungan taillights belakang sini, langsung ke bagian atas. Dan ini tuh menginspirasi mobil seperti Chevrolet Orlando, iya yang ikut-ikut begini-gini juga, cukup unik. Dan pasti di atas, dia juga udah punya crossbar, dan crossbarnya pun ada logo Hummer-nya lagi. Iya, untuk kalian yang pas lagi pasang-pasang barang di atas tuh kayak bangga gitu. Wih, gua lagi pasang barang di atas Hummer gitu kan. Nah, window line-nya ini dia nggak ada karakter lain yang tembus, jadi dia kotak-kotak jendela tersendiri 3 buah seperti ini. Dan dia kayak yang gue bilang kan dia efeknya tuh chop top look gitu ya, jadi bagian atasnya tuh tidak tinggi, makanya visibilitasnya sebenarnya nggak gitu oke. Tapi kalau kalian lihat itu tuh jadi cantik karena ya kacanya kecil-kecil kayak gini gitu. Nah, kembali lagi door handle, dia modelnya grip type, warna chrome pastinya. Dan ini walaupun ada tonjolan di sini, ini tidak ada akses smart entry ya. Ini buat tonjolan buat kalian taruh jempol aja kayak gini. Masih sangat-sangat old school sekali. Pintunya pun berat dan di bawah sini dia ada footstep untuk bantu kalian naik. Karena kan mobil ini dia juga lebih tinggi dari Toyota Fortuner. Nah, fendernya bulging di bagian samping. Sampai bagian sini ada aksen kelading-kelading hitam seperti ini ya. Dan sini pun ada badge lagi H3 supaya kalian di samping pun tahu bahwa ini model yang H3. Nah, spionnya full chrome, kotak kayak gini, cocok banget sama bodinya. Dia model pedestal, iya. Udah electric adjustment, namun dia belum electric retract seperti mobil-mobil yang purposeful seperti ini. Kalau kalian pakai off-road, jadi kalau kalian misalnya kenapa-napa, kalian bisa lipat sendiri seperti ini gitu. Tapi ya ini gagah banget sih. Ini kalau berpak ada maling gitu ya, mau cut sih. Nah, kemudian ada hal interesting juga di bagian atas ini. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hummer H3. Memang untuk unit yang satu ini dia udah gak standar ya, jadi peleknya sudah diganti. Dan dia diganti ring 22 inci modelnya bebling-bebling by Alfa kayak gini. Yang justru menurut gua cocok sih. Gak semua mobil cocok dengan velg chrome, tapi Hummer itu salah satu mobil yang kalau dikasih velg chrome malah jadinya tuh kayak punya aura yang pas gitu. Karena kan ini mobil tuh kayak rapper banget gitu kan, kayak ghetto gitu. Nah di sini kayak gue bilang, dia ring 22 inci dibalut dengan ban Yokohama Parada Spec X dengan ukuran 285/45 R22. Yang keren, walaupun ini udah low profile tire dan peleknya gede, tapi bantingannya masih sangat empuk. Kalian kebayang dong kalau dia pakai pelek standar kayak apa? Standarnya dia tuh cuma ring 16. Kecil ya, dengan ban yang tebal banget gitu. Jadi kalau kalian pengen bikin gaya alto, kalian kecilin peleknya, kalian tebelin bannya pakai ban MT gitu ya, pasti mobil ini terasa sangat-sangat empuk sekaligus jadi lebih capable lagi. Nah, bicara soal pengereman, ini pun pengeremannya depan dan belakang dia sudah full disc brakes. Iyalah, karena kan ini bukan mobil murah, termasuk yang standar-standar kayak ABS, EBD, vehicle stability control gitu-gitu udah ada. Memang nothing fancy, tapi ini kan penggeraknya tuh 4-wheel drive. Iya, dan dia ada differential locker. Jadi ada 4-wheel drive high lock, ada 4-wheel drive low lock. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen bawa light off-road dia masih bisa. Asal jangan pakai ban kayak gini, pasti akan kacau gitu ya. Tapi memang di luar sana dibilang katanya kemampuan 4-wheel drive-nya untuk off-road biasa aja, nggak yang terlalu impresif. Tapi yang unik, setup kaki-kakinya depan per keong, belakang per daun. Jadi kelihatan banget kalau ini basicnya adalah Chevrolet Colorado truck. Iya, jadi sasis truk yang sesungguhnya. Dan tentunya bagian paling ikonik dari seekor Hummer pastinya adalah bagian fascia depannya. Karena muka depannya ini unmistakably Hummer banget. Dari H1, dari H2 sampai H3 itu mukanya memang Humvee inspired, yang flat dan ada grill slotted kayak gini. Ya memang mirip-mirip sama Jeep sih ya, tapi ini mukanya tuh udah khas banget. Nah, muka depannya ini dia full chrome untuk bagian atasnya, benar-benar terasa bebling-bebling banget, full chrome dari ujung sampai ke ujungnya. Nah, berbeda ya dengan beberapa Hummer yang lama, dia tuh grillnya polos kayak gini. Jadi logo Hummernya itu malah diembos ke bumper di sebelah sini nih, agak kecil dan malah nggak kelihatan ya logo Hummernya gitu. Tapi orang pasti akan langsung kenal ini mobil apa dengan ngeliat tampangnya tanpa harus ngeliat logonya.
Bumpernya sama kayak di samping dan belakang, dia materialnya kayak scratchy plastik tapi yang texture kayak gini dengan aksen cross. Kayak Amerika banget gini ya. Dan di bawahnya pun ada silver scuff plate sampai ke bagian kolong, karena ini pun yang bagian bawah beneran besi. Jadi beneran bisa melindungi bagian bawah mobil ini pada saat kalian contohnya off-roadan. Dan ini pun tentunya ada tow hook 2 biji yang gede banget kayak gini. Kalau kalian pengen narik-narik atau kalian pengen nge-tow something gitu ya, atau di-tow kan ini di depan, itu pun bisa. Nah, untuk urusan perlampuan ini pun juga masih sangat sederhana sekali. Jadi dia masih full bohlam semua. Dari bawah dia untuk urusan fog lamp di sini ada masih halogen. Di atas lampu senja jadi satu ke bagian kotak yang di luar sebelah sini masih halogen juga. Dan untuk bagian headlampnya low beam dan high beam jadi satu ke sini bohlam H4 simple dan masih halogen juga. Tapi aftermarket LED-nya banyak kalau kalian cari, karena mobil ini juga banyak yang modifikasi juga. Nah, dia juga ada bagian sein yang menonjol ke bagian samping sini ya. Karena kan di bagian spion dan di bagian side body itu nggak ada sein. Jadi seinnya ditaruh di bagian samping sini untuk supaya kelihatan ke bagian sampingnya dan comply ke US regulation. Termasuk hoodnya panjang, walaupun hoodnya ada yang annoying, yang chrome besar di bagian sininya. Termasuk di sini di bagian sebelah kanan itu ada antena yang buat mobil ini terlihat seperti mobil abrik. Jadi itu kayak mobil yang biasa dipakai buat konvoy jadi road captain kayak gini gitu ya. Jadi maco dan keren banget. Dan secara overall, desain dari si Hummer H3 ini, walaupun dia baby Hummer dan walaupun ya bisa dibilang mobil agak pretentious gitu ya, karena tidak semua orang mau dilihat naik ini gitu. Pengennya dilihatnya naik H1 gitu kan. H2 aja kan udah dibilang Doug sebagai mobil yang agak embarrassing. Tapi dengan iconic heritage dari Hummer dan easy to live with size yang tidak terlalu besar dan enak buat harian dan mesin yang tidak terlalu lebay juga, membuat Hummer H3 tetap menjadi Hummer yang paling enak buat dipakai harian ataupun weekendan. Dan harganya yang gak turun-turun bisa membuat mobil ini juga gak hanya keren dipakai, tapi juga collectible dan sebagai investment juga. Interior walaupun simple dan minimalis namun dipenuhi aksen yang serba maco dengan setir besar maco, gear lever besar maco, door trim besar maco, semuanya terasa maco. Oke, lanjut bahas interior dari si Hummer H3. Pintunya berat ya, khas dengan mobil-mobil truk-truk Amerika, dan dia pun agak tinggi, makanya kalian bisa injak footstep yang ditaruh di bagian bawah sini dan ada kelading plastiknya. Maco dan sangat-sangat simple sebenarnya bagian dalam sininya. Nah, begini dia guys interior dari si Hummer H3 tahun 2023. Sebelum kita bahas desain fitur dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kalian? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tracing untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak kalian video kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info otomotif yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, kita kenal dulu dengan kuncinya ya. Yang simple banget, cuma kayak gini doang. Kunci batang, udah ya kayak gini, simple banget ya. Jadi ya langsung aja deh kita colok. Kita pengen coba denger raungan dari mesin Vortex 3700 cc straight 5, iya 5 silinder. So foot on the brake, kita start up dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal berpacu mesin dari si Hummer H3 ini, karena ia varian terakhir, ia juga udah diupdate. Sekarang dia pakai 3700 cc Vortex Dewa C Inline 5. Tenaganya 242 HP dengan torsi 328 Nm. Yang di-make ke transmisi 4-speed Hydra-matic automatic berpenggerak 4-wheel drive. 0-100 tuntas dalam 10,3 detik yang memang gak kenceng untuk ukuran cc-nya. Dan konsumsi BBM-nya juga gak bisa dibilang irit. Dalam kota, kita bisa rata-rata 1:7 aja. Tapi at least dia keren lah. Yes, mesinnya memang besar dan halus, tapi kayak yang gue bilang karena silindernya ganjil, itu kalau kalian ngegas atau nge-rev lagi jalan gitu ya, itu berasa kayak mendengung gitu. Tapi nggak sampai yang mengganggu, tapi tetap halus banget kok, nggak masalah. Nah,
Sekarang bahas interiornya, dashboard, door trim. Ini masih full hard plastik semua. Iya, jadi sebenarnya nggak mencerminkan harganya ya. Ini semua masih simple banget, berasa kayak dashboard truk. Tapi at least airbag udah ada, sampai bagian pilar atas pun udah ada side airbagnya. Jadi udah safety lah ya, udah safe. Bawah glove box belum model soft opening, dan dia nggak gede-gede amat karena dia ada gangguan dari bagian sebelah kirinya. Nah, kemudian ke bagian tengah, dia full hitam seperti ini aja, hazard di bagian tengah. Kemudian di sini pun ada beberapa tombol untuk pengaturan 4-wheel drive-nya. Jadi standar itu kayak gini. Dia 4 high. Iya, jadi kemudian kalau kalian pengen ubah ke 4 high dengan lock, kalian pencet ini. Kalau kalian pengen ubah ke 4 low lock, kalian tinggal pencet ini. Sesimpel itu aja. Pencet gitu. Nah, ini ada airbag warning, ada passenger seatbelt warning, dan ada buat matiin traction control. Untuk head unit, gue nggak akan bahas secara detail karena ini udah head unit gantian. Ya, dia pakai Dynafin, touchscreen kayak gini. Memang dia lebih up to date sih. Ya, dia udah ada radio, navigation, Bluetooth teleponi, and so on. Dari biasa USB dan gitu-gitu. Jadi ya buat sehari-hari udah cukup oke lah. Dan Dynafin terkenal, ya oke lah. Ke bawah, ke bagian climate control. Ini pun climate controlnya masih model putar-putar semua, tapi at least udah lengkap. Jadi fan speed di bagian tengah 1, 2, 3, 4 seperti ini. Dan dia pun ada air circulation yang bisa dibuat tutup, udah elektrik. Di bagian kanan ada pengaturan untuk arah sembur yang udah lengkap ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger, dan full front defogger. Iya, masuk ada rear defogger di bagian sininya. Bagian kirinya ada chiller sampai ke heater juga masih ada. Bawah ada 2 buah 12 volt socket yang bisa kalian pakai. Jadi generous banget ya kalau dipakai buat off-road camping, kalian bisa colok banyak elektronik ke bagian sininya. Nah, di sini juga ada tombol untuk kamera. Jadi kalian bisa nyalain matiin kamera di bagian sini, dan ada tombol untuk, bukan tombol, ini putar-putaran untuk rear wiper. Jadi kontrol rear wipernya itu misah sendiri di bagian sebelah sininya. Oke, transmission ini very manly, besar ya, kayak enak puas megangnya gitu. Dan dia tentunya automatic 4 percepatan high dramatic torque converter. Khas banget dengan GM ya. PRND 321. Oke. Macho, dan ini perforated leather di bagian sebelah sininya. Kemudian ke belakang lagi ada 2 buah cup holder dan ada armrest yang udah kukulitan dengan piping warna abu-abu kayak gini yang bisa dibuka. Dalamnya dual tier atas seperti ini, dan yang dalam lagi tier bawahnya bisa jauh lebih dalam. Oke. Lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri dia tentunya sudah kulit, iya. Dan ini pun ada lagi-lagi piping warna abu-abu muda. Pengaturan joknya sebenarnya masih kombinasi antara analog dengan elektrik. Jadi untuk bagian driver dan bagian passenger juga, ini kalian lihat bagaimana di sini. Untuk sliding dan untuk height adjuster dia sudah elektrik. Jadi kayak gini, kalian bisa height adjuster 4 arah gini ya, udah elektrik. Tapi untuk reclining dia masih tuas di bagian sebelah sini ya. Jadi recliningnya ya masih sangat-sangat analog sekali. Namun at least dia udah kedapatan heater. Jadi heaternya pun ada 2 step, ada low dan high, dan juga ada electric lumbar support. Jadi udah oke. Nah, setirnya dia full kulit seperti ini. Untuk bagian sampingnya itu ada aksen perforated buat kalian pegangnya, dan dia sendiri pun ada logo yang bukan Hummer di sini ya, H3. Jadi kalian tahu kalian naik apa. 4 spoke, tidak ada tombol-tombolan sama sekali. Suara klaksonnya seperti ini, kayak klakson truk. Termasuk ini pun tentunya bisa di adjust. Ini di adjust langsung sini. Dia baru bisa tilt aja, tapi belum bisa teleskopik. Tapi tiltnya jauh loh tuh. Kayak angle tuh bisa jauh banget. Nah, kayak gitu. Termasuk kayak yang gue bilang, parking brake model seperti Panther, iya. Ini menandakan kalau ini asli right hand drive, jadi bukan konversian pakai foot brake. Udah lepas tinggal kayak gini aja. Kalau mau ditarik tinggal kayak gitu. Nah, kemudian ini tuas di balik setirnya cuma sebelah, iya. Jadi nggak ada di bagian kanan, cuma di bagian kiri. Semuanya dimasukin ke sini. Untuk lampu sein, untuk high beam atau dim, untuk wiper dengan intermittent lengkap, rear wiper juga yang misah sendiri di sini, dan ada cruise control yang semuanya pun diatur lewat sini. Jadi ini benar-benar multitasking banget. Sisanya untuk lampu, dia kontrol di bagian kanan sebelah sini. Dia pun sudah auto, jadi kalian nggak perlu utak-utik lagi sebenarnya. Nah, speedometer ini backgroundnya kayak ke chrome, satin chrome gitu, dan dia pun ada 4 buah dial. Paling kiri ada RPM, paling kanan ada speedometer. Yang uniknya ini kilometer per jam, dan dia sampai 180
JDM banget, iya JDM banget, unik. Bagian atas ada untuk engine temperature dan untuk fuel gauge. Di tengahnya ada untuk gear indicator dan di bawahnya ada display kecil untuk warningan. Kayak sekarang Alex buka pintu kelihatan doors ajar, kilometer gitu ya. Udah, odometer, sesimpel itu ya. Cuma muncul warning doang, nggak ada MID apa-apa. Ke atas kaca tengah, day night view sudah elektrokromatik, dan di bagian sini sebenarnya tuh ada kayak kompas gitu ya yang menyatu ke sini, dan ada layar di bagian sininya. Ntar gue bahas di bagian interestingnya. Di atas overhead console, lampu 2 buah untuk baca, termasuk ada moonroof. Iya, jadi dia bentuknya tuh sliding ke dalam yang bisa dibuka, besar banget kayak gini. Jadi kalau kalian pengen keluar ke atas untuk kampanye juga bisa, karena ini cukup gede ya. Oke, cukup gede. Dan tentunya ada 2 buah sun visor yang lagi-lagi gede, dan kalau kita buka dua-duanya pun masih ada lampunya dan kacanya. Jadi bisa bernasisi ya bahwa kalian pemilik Hummer. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Hummer H3. Pintunya seberat yang depan dan tingginya setinggi yang depan. Makanya kalian tetap bagian footstep di bagian bawah sini buat kalian injak. Tapi untungnya buat baris kedua dia lebih gampang naiknya karena ada bantuan grab handle di sini buat bantu tarik badan naik. Oke, begini tuh guys rasa duduk di baris kedua dari si Hummer H3 tahun 2010. Ini jok udah gue set ke posisi mengendara, gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki sekitar 5 jari. Ya well, nggak bisa dibilang lega, tapi nggak bisa dibilang sempit juga. Ya udah cukup lah menurut gue buat harian. Tapi kaki nggak bisa dimolosin ke kolong jok karena ini joknya turun banget. Termasuk ini pun posisi duduk di bagian belakangnya, memang joknya tuh agak rendah ya. Jadi nggak yang theater sitting kayak kebanyakan mobil. Ini rendah, jadi duduknya memang agak dingklik sedikit gitu, kayak duduk di truk. Iya, ketahuan banget basicnya. Nah, headroom ini juga tersisa 4 jari, iya, karena kan dia pertama-tama dia chop top look, jadi atapnya memang gak gede-gede amat. Termasuk dia kan ada panoramic moonroof yang masuk ke dalam atapnya sebelah sini, jadi agak makan headspace. Tapi menurut gua 4 jari udah lebih dari cukup untuk orang Indonesia, nggak masalah. Jok di baris kedua sama kayak di depan, dia full kulit seperti ini dengan piping warna abu-abu di bagian pinggirannya. Headrest bagian belakang fix, tidak bisa di adjust, jadi lucu ya kayak LCGC gini gitu. Tapi ya oke lah, duduknya sendiri dia nggak yang terlalu tegak banget, dia masih agak sedikit recline. Tapi untuk jalan jauh mungkin nggak yang nyaman-nyaman amat ya posisi kayak gini. Tapi ya oke lah. Untuk amenities di belakang sini sebenarnya simple banget. Dia cuma dapat 1 buah cup holder. Well, bukan 1 sih, pas dibuka langsung jadi 2 ya. Jadi ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 1 untuk 2 penumpang belakangnya. Udah, sisanya nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada armrest, nggak ada AC, nggak ada apa-apa. Ya udah seperti ini aja. Bahkan untuk bagian penyimpanannya, kayak contohnya seat back pocketnya, itu annoying. Ntar gue jelasin kenapanya. Di atas kalian cuma dapat hand grip atau grab handle model fix, dan ada lampu baca 2 titik yang persis common part kayak di depan. Jadi mereka hemat pas bikin mobil ini. Door trimnya juga polos ya, gak ada apa-apanya. Cuma ada handle yang macho di bagian situ. Power window, gue tadi lupa bilang di depan. Untuk power window di bagian depan yang auto itu cuma driver, dan itu pun cuma auto down. Jadi gak ada auto up sama sekali. Masih berasa very old school banget. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Hummer H3. Nah, untuk bukanya, dia modelnya tuh swing tailgate ya. Jadi seperti kulkas. Handle-nya di sini sama seperti handle yang di sampingnya depan. Kita buka. Dan ini terbukanya lurus ya, 90 derajat. Jadi kayak oke lah, aksesnya cukup mudah. Nah, di belakang sini bagasinya, karena dia nggak maksain buat jadi 7-seater, ini bagasinya pun terasa cukup lega. Iya, kalau kalian pengen masukin 2 koper large atau 4 koper cabin masih masuk ke bagian belakang sini. Termasuk di belakang sini juga ada beberapa Hummeran. Iya, kayak contohnya di sini kayak gede banget gitu ya, Hummer. Nah, dan di sini pun memang dia tidak ada fleksibilitas yang terlalu gimana-gimana. Dia ini nggak bisa dibuka. Tapi di sini empuk. Iya, jadi kalau kalian tekan nih, ini tuh kayak rubberized material yang empuk nih. Jadi cukup unik ya. Termasuk di bagian kanan kirinya pun ada kayak tethering hook point buat kalian ngikat-ngikat barang ke bawah, dan juga ada beberapa kayak hook lagi yang buat kalian gantungin beberapa hal di sini dan di bagian sebelah sininya, dan juga ada close storage di bagian sebelah kanannya. Kalian tinggal buka aja di sini.
ini menjadi tempat penyimpanan yang lumayan gede ke dalam. Kalian bisa taruh-taruh hal-hal yang bahkan sepatu aja masuk loh ke sini loh. Jadi kayak lumayan lah. Nah, di belakang sini juga ada subwoofer di bagian sebelah kirinya. Ini kan kayak yang gue bilang, dia by monsoon. Jadi secara audio pun sudah lumayan oke. Dan kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua itu masih bisa ditidurkan. Tapi karena dia posisinya agak maju ke depan, memang agak sulit dijangkau dari depan. Jadi harus ke samping gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau udah default ke depan, memang dia nggak yang rata-rata banget. Karena kan ini ada hump yang cukup besar, tapi at least dia kasih kayak plastik wedge gini ya. Jadi kalian tetap bisa slide item langsung ke depan tanpa harus kayak diangkat sama sekali. Karena dia kan otomatis lewatin ramp ininya. Dan semuanya soal bagian depan sini pun dilapisi dengan material yang plastik kayak gini. Jadi terasa heavy duty dan enak banget. Dan by the way, kalau kalian misalnya penasaran, kan ini nggak bisa dibuka. Di mana toolkitnya? Toolkitnya ada di balik tailgate-nya di sebelah sini. Rapih di sini. Kayak gitu. Oke lah, cukup heavy duty dan cukup sesuai dengan faedahnya Hummer. Walaupun ia besar, sangar, dan mewah, namun karena harganya nggak turun-turun pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hummer H3. Tadi pas bahas bagasi mungkin kalian gak lihat karena gue percepat aja gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen turunin jok baris kedua ini kayak gini, ini akan nyangkut ke base jok bagian bawahnya. Karena kalau pas pengen turunin ini, dia tuh harus 2 langkah kayak Chevrolet Trax gitu ya. Jadi bagian bawah sini tuh harus diangkat dulu kayak gini, baru ininya bisa turun ke bawah full. Dan ini pun tetap masih nggak rata-rata amat. Jadi kalian nggak bisa turunin jok ini langsung dari belakang, harus ke samping, kedepanin base-nya, turunin ini. Kalau kalian nonton Lugnuts, pasti kalian tahu kalau kita tidak suka ventilasi palsu. Iya, dan menurut gua salah satu tersangka dengan ventilasi palsu paling gede di dunia otomotif adalah Hummer. Kenapa? Karena ini kelihatan kayak hood vent, chrome, iya, full chrome. Dan ini nggak bolong. Jadi ini tuh kayak ya udah, it's for looks, iya, katanya ini heritage gitu ya. Karena kan dari dulu kan H1, H2 punya kayak gini, makanya H3 juga harus ada kayak gini gitu. Tapi ini nggak bolong. Jadi at least chrome. GM itu suka ngide gitu. Kalau bikin interior mobil kadang-kadang sengaja dibikin ala-ala outdoor gitu ya. Kayak contohnya ini cargonet style untuk seat back pocketnya ini. Ini dengan seumurnya ia jalan, pasti kan dia kan jadi ngondoy gitu kan. Dan bahkan karena bagian strap sampingnya juga basicnya adalah karet, ini tuh. Namun tenang, berkat desainnya yang keren dan brandnya yang udah almarhum, ia cocok banget jadi koleksi dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hummer H3. Seperti yang gue bilang pas driving impression, mobil ini kan blind spotnya lumayan karena dia chop top look, jadi area kaca yang nggak terlalu gede dan pilar pun tebel-tebel. Makanya untuk bagian kiri mobil, dia pun ngasih kamera, dan kameranya integrated ke bagian pilar depan atas sebelah sana. Keren ya integrasinya. Dan itu langsung feednya disiarkan secara live ke sini. Nah, jadi otomatis pas kalian jalan itu bakal ada live feed ke bagian sini. Ini agak kotor aja sih, tinggal dibersihin. Hummer H3 yang satu ini itu kan cukup unik karena dia JDM alias spek Jepang. Jadi dia setir kanan asli, bukan hasil konversi. Salah satu tanda-tandanya adalah stiker di bagian sini, GM Asia Pacific Japan. Iya, dan di dalam mobil ini itu ada banyak banget warning dan label yang berbahasa Jepang. Yuk kita lihat. Pertama-tama, label di interior untuk warning yang ada di bagian sun visor kanan dan kiri, ini dua-duanya bahasa Jepang. Iya, kalian bisa lihat. Unik ya, Hummer, mobil Amrik, tapi sun visornya bahasa Jepang. Kemudian kalau kita lihat ke kap mesinnya, di sini pun ada beberapa label yang dia berbahasa Jepang. Contohnya, nih, kan bahasa Jepang. Dan bahkan kalau kita lihat untuk bagian manual booknya, Jepang. Jadi sangat unik dan sangat lucu. Untuk membuktikan bahwa si Hummer H3 ini siap buat towing, contohnya motorhome dan benda-benda yang punya electrical di bagian belakang, di sini selain ada attachment buat kalian towing, juga ada
konektornya, iya. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada pinnya banyak gitu ya. Ini kalian tinggal colokin aja ke bagian sini. Dan ini tuh fungsinya beda-beda. Ada contohnya pengereman, karena kan ada motorhome yang butuh rem, ada rem juga gitu kan. Kemudian ada buat lampu tail lights, kan biasa kan motorhome gede, ini kalangan biasa ada tail light tambahan di bagian belakangnya. Jadi ini semua nyambung langsung ke electrical si Hummer ini. Jadi kalau kalian ngerem, dia ngerem dan lampunya nyala. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Hummer H3 tahun 2010. Iya. Walaupun dia dijuluki sebagai baby Hummer dan dia paling kecil di antara keluarga Hummer yang lain, tapi menurut kita sebagai sebuah icon, sebagai sebuah mobil yang punya heritage yang kental, dan sebagai sebuah kolektor item, mobil ini layak banget buat kalian pertimbangkan. Karena rasa berkendaranya itu terasa seperti old school luxury car yang empuk ngayun, cocok buat jalan Indonesia walaupun mesinnya sih biasa aja. Dan dia sendiri masih punya sedikit kredibilitas off-road karena kan dia juga 4-wheel drive dengan ground clearance lebih tinggi, dan ukurannya walaupun dia baby Hummer, dia masih tetap lebih lebar dan lebih tinggi dibanding Fortuner Wiu yang sering kalian temukan di jalan. Kalian dim pakai ini, Fortuner Wiu minggir. Jadi tetap punya paras yang sangat-sangat maco, gagah, dan angkuh banget. Dan pastinya unit yang satu ini itu masih super duper mulus banget karena ini ex artis inisial DC, dan sekarang mobil ini sekarang dijual di Elite Motor. Kita pengen kasih spesial tinggal catat ke Bro Reza dari Elite Motor yang udah pinjemin kita Hummer H3 ini untuk kita ulas belakang Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian kontak Elite Motor di Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Iya, kilometernya baru 20 ribuan tahun 2010, bener-bener masih kinyis banget. Harganya 1 eman lebih dikit banget lebihnya. Jadi sebenarnya masih layak banget karena mobil ini juga sangat-sangat kolektor dan tidak pernah turun harga dari dulu. Hummer itu salah satu SUV Amerika yang harganya paling bertahan di Indonesia karena harganya segini-gini aja gitu ya. Nggak pernah kalian lihat Hummer H3 dijual 500 juta gitu, kecuali habis terbalik gitu kan. Seperti itu. So thank you Bro Reza, dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami ya? Subscribe ke YouTube channel kami Lakdas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakdas Soto sebelah sini. Selalu up to date dengan info-info menarik dan pasti review mobil yang jarang direview oleh yang lain seperti Hummer H3 yang satu ini. Alright, thank you banget. Sekian aja untuk si Hummer H3 yang menurut kita masih sangat ikonik ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.